Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1175 Darah Daging. Pangeran ketiga dan teman-temannya, berdiri di tempat yang tidak jauh dari Dimas Wu dan Rimidu, memperhatikan perubahan yang terjadi tanpa dan diam. Mereka sama sekali tidak mengatakan apapun, juga tidak mengambil tindakan apapun, tetapi, tatapan mata mereka ketika melihat Dimas Wu, terlihat sangat rumit. Sebelumnya ketika di tingkat ketiga, Dimas Wu meninggalkan mereka, membawa Rimidu meninggalkan tempat tersebut. Waktu itu, pangeran ketiga dan teman-temannya berteriak dengan keras di samping mereka. Mereka sangat marah. Kebencian mereka pada Dimas Wu benar-benar sangat besar. Tetapi mereka tidak memiliki cara yang lain, yang hanya bisa mereka lakukan adalah menunggu Dimas Wu dan Rimidu muncul kembali di tempat itu. Tetapi, setelah menunggu untuk waktu yang cukup lama, Rimidu dan Dimas Wu juga tetap tidak muncul. Yang muncul sebaliknya adalah Raja Monster Kura-Kura. Pertama kali melihat Raja Monster Kura-Kura, mereka merasakan aura yang tidak tertandingi yang memancar dari tubuh Raja Monster Kura-Kura. Hanya dari auranya yang sangat kuat, mereka sudah bisa merasakan, Raja Monster Kura-Kura, sama sekali bukan sosok yang bisa mereka tandingi. Oleh karena itu, sejak awal, mereka sama sekali tidak bermaksud menjadikan Raja Monster Kura-Kura sebagai musuh mereka. Untung saja, Raja Monster Kura-Kura juga tidak memiliki maksud buruk pada mereka. Malah Raja Monster Kura-Kura yang mendekati mereka dan berbicara dengan mereka. Di dalam hati mereka sudah ada sedikit ketakutan kepada Raja Monster Kura-Kura. Oleh karenanya, terhadap semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Monster Kura-Kura, mereka tidak berani tidak menjawabnya. Setelah Raja Monster Kura-Kura mendapatkan informasi tentang Dimas Wu dari mereka, Raja Monster Kura-Kura segera pergi mencari Dimas Wu. Ketika pangeran ketiga dan teman-temannya merasa kalau Raja Monster Kura-Kura kelihatan sangat tertarik dengan Dimas Wu, dan ditambah lagi mereka tahu kalau Raja Monster Kura-Kura juga ingin pergi mencari Dimas Wu, karenanya mereka pun menawarkan diri untuk bersama-sama mencari Dimas Wu. Pada akhirnya, pangeran ketiga dan teman-temannya, di bawah pimpinan Raja Monster Kura-Kura, melewati ruang kosong setingkat demi setingkat, hingga mereka tiba di wilayah kekuasaan siluman bayi suci berkepala 9. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan Dimas Wu. Di sana, pangeran ketiga dan teman-temannya dengan mata kepala mereka sendiri melihat Raja Monster Kura-Kura beserta siluman bayi suci berkepala 9 saling bertempur. Mereka juga melihat siluman bayi suci berkepala 9 bunuh diri dengan sangat mengenaskan. Mereka melihat kekuatan pengaruh aneh dari Dimas Wu. Setelah bujukan dari pangeran ketiga dan teman-temannya, kebencian para pangeran pada Dimas Wu, mereka bahkan berpikir jika bertemu dengan Dimas Wu, mereka semua akan bersama-sama menghadapinya. Tetapi, setelah melihat apa yang terjadi antara Raja Monster Kura-Kura dan siluman bayi suci berkepala 9, mereka tidak berani lagi melakukan hal yang buruk pada Dimas Wu. Atau bisa dikatakan, sebelum memahami status dan juga kemampuan sesungguhnya Dimas Wu, mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan lagi, dilihat dari situasinya sekarang, jika mereka ingin berhasil keluar dari tempat ini, mereka semua harus mengikuti Dimas Wu, karena mereka merasa, ada suatu rahasia yang tersembunyi di tubuh Dimas Wu. Hanya dia satu-satunya, memiliki kesempatan untuk menembus istana Bingshen. Mengikutinya, bukanlah sesuatu yang buruk. Woi. Ketika semua orang masing-masing memikirkan sesuatu, tiba-tiba saja, laki-laki dengan tubuh tinggi besar, berjalan mendekati Dimas Wu, berteriak ke arah Dimas Wu. Suara yang tiba-tiba ini, di suasana yang hening itu terdengar sangat menarik perhatian. Segera, semua orang yang ada di tempat itu, melihat ke arah datangnya suara. Mereka melihat, laki-laki yang bertubuh tinggi dan tegap tersebut, terlihat seperti sebuah gunung yang sangat besar. Tubuhnya benar-benar sangat besar, dan kelihatan sangat kokoh. Sekujur otot tubuhnya seperti memiliki tenaga yang sangat dahsyat. Aura yang memancar dari tubuhnya tidak tertandingi. Bagian yang paling menarik darinya,
adalah sepasang matanya. Dibandingkan dengan mata orang biasa, ukuran matanya benar-benar sangat besar, tetapi mata itu juga tidak terlihat aneh. Sebaliknya mata tersebut membuat aura dirinya terlihat semakin kuat, dengan warna hitam yang terlihat sangat jelas. Mata tersebut memantulkan kialu cahaya. Kamu memanggilku. Dimas Wu kemudian mengangkat kepalanya dengan santai. Dia melihat laki-laki dengan tubuh tinggi besar yang ada di hadapannya, sambil berbicara santai. Tentu saja, pertempuranmu barusan aku sudah melihatnya. Tenagamu boleh juga, tetapi di tubuhmu, mengapa bisa ada darah daging naga iblis? Laki-laki bertubuh tegap tersebut memperhatikan Dimas Wu, dan bertanya dengan penuh keraguan. Bab 1176 Ruang Kosong. Mendengar perkataan laki-laki bertubuh tegap tersebut, Dimas Wu pun langsung memperlihatkan ekspresi kebingungan. Dia lantas memperhatikan laki-laki bertubuh tegap besar itu. Dia menyadari, laki-laki ini termasuk pendekar yang mengandalkan tenaga fisiknya. Tubuh fisik Dimas Wu juga berbeda dengan orang-orang biasa. Fisiknya sendiri memang memiliki kualitas yang cukup istimewa. Ditambah ia juga pernah disambar oleh petir maut. Tubuhnya ini sudah sangat kuat dan melebihi tubuh fisik biasa. Ditambah dia juga sudah berlatih teknik pemulihan bersama dengan ilmu sihir. Kemampuannya dalam menahan serangan dan kekuatan tubuhnya benar-benar tidak tertandingi. Hanya saja, laki-laki bertubuh tegap besar itu malah mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Dimas Wu dikategorikan lumayan. Oleh karenanya, Dimas Wu merasa, laki-laki bertubuh tegap besar ini pasti sangat ahli dalam tenaga tubuh fisik. Dia pasti adalah sosok yang kekuatannya setara dengan kekuatan siluman. Oleh karena itu laki-laki ini sama sekali tidak menganggap kekuatan tubuh fisik Dimas Wu. Setelah terdiam sejenak, Dimas Wu kemudian dengan datar mengatakan, jujur saja, aku sendiri juga tidak paham mengapa aku bisa memiliki darah daging naga iblis. Sikap Dimas Wu masih bisa dikatakan cukup bersahabat. Ketika dia menjawab laki-laki tersebut, dia terdengar sangat tulus. Alasannya karena, dia sama sekali tidak bisa merasakan keinginan bermusuhan dari laki-laki bertubuh tegap tersebut. Oleh karenanya menghadapi pertanyaan yang dilontarkan oleh laki-laki itu, dia pun menjawabnya dengan jujur. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dimas Wu, dia lantas mengangguk, dengan maksud yang sulit ditebak mengatakan, pantas saja, darah daging naga iblis yang berada di tubuhmu, tidak cukup murni, juga tidak terlalu kuat. Setelah mendengar hal tersebut, ekspresi wajah Dimas Wu langsung berubah, meskipun dia tidak tahu mengapa di tubuhnya bisa mengalir darah daging naga iblis, tetapi dia selalu mengetahui keberadaan benda tersebut, dia bisa merasakannya dengan jelas, kekuatan dari darah dagingnya bersama dengan kemajuan ilmu bela dirinya, yang juga tidak henti-hentinya bertambah maju. Jika dibandingkan dengan ketika baru dimulai, kekuatan dari darah daging naga iblisnya sudah bertambah kuat berkali-kali lipat, tetapi laki-laki bertubuh tegap besar ini malah mengatakan kalau darah daging naga iblisnya tidak cukup kuat, bahkan tidak cukup murni. Dimas Wu benar-benar bingung, dia juga merasa sangat penasaran dengan jati diri laki-laki bertubuh tegap besar ini. Dia tahu, laki-laki bertubuh tegap besar ini bukan orang sembarangan. Oh ya, siapa pula tuan kalian? Ketika Dimas Wu sedang memikirkan sesuatu, laki-laki bertubuh tegap besar itu kembali membuka mulutnya, menanyakan sebuah pertanyaan kepada Dimas Wu. Dimas Wu segera tersadar, melihat ke arah laki-laki bertubuh tegap besar itu, dengan kebingungan bertanya, Tuan. Melihat Dimas Wu yang memberinya respon seperti itu, laki-laki bertubuh tegap dan besar itu kembali melambaikan tangannya, seperti tidak ada masalah mengatakan, jika tidak bersedia mengatakannya kalau begitu tidak masalah. Laki-laki bertubuh tegap besar itu mengira kalau Dimas Wu sama sekali tidak ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, dia pun tidak banyak bertanya lagi. Setelah mengatakannya, dia berbalik berjalan ke arah yang lain, duduk bersila, menutup matanya dan berlatih. Sebenarnya Dimas Wu masih berpikir untuk berbincang-bincang dengan laki-laki bertubuh tegap besar ini, tetapi setelah laki-laki itu menyelesaikan perkataannya, dia sudah pergi.
juga tidak memberikan kesempatan kepada Dimas Wu. Wajah Dimas Wu terlihat sangat kebingungan. Kelihatannya, mereka yang tiba di tempat ini, bukan hanya memiliki kemampuan yang cukup hebat, mereka juga memiliki karakter yang sangat unik. Sebut saja laki-laki dengan baju indah sebelumnya. Dimas Wu hanya bertanya satu kali Dimas Wu padanya. Laki-laki itu langsung seperti ingin menghabisinya, pada akhirnya malah membuat dirinya tewas sendiri. Sementara laki-laki bertubuh tegap besar ini, jelas juga orang yang sangat aneh. Dimas Wu benar-benar kehilangan kata-kata dibuatnya. Sementara yang lain ketika melihat tidak ada iagi lanjutannya, mereka juga ikut duduk bersila, masing-masing berlatih dan berkultivasi sendiri. Mereka yang bisa tiba di checkpoint tingkat 4 dari Istana Bingshen, sama sekali bukan makhluk biasa, tetapi menghadapi ujian di tempat ini, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lengah. Sebelum menemukan arah, semua orang tanpa membuat janji sama-sama duduk berlatih, meningkatkan kemampuan masing-masing. Di tempat yang sangat luas sini, suasana tiba-tiba saja berubah menjadi sangat hening. Dunia yang dipenuhi oleh es dan salju itu, luasnya tidak terkira, tempat itu juga sangat tenang. Setiap orang, menenangkan hati dan bermeditasi, menutup mata berlatih. Waktu perlahan-lahan berlalu, dalam kedamaian serta keheningan yang tidak mudah didapatkan ini. Dimas Wu juga menutup matanya dan bermeditasi, tiba-tiba saja, tubuhnya gemetar, dia segera membuka matanya, melihat ke arah Dreamy Du. Kebetulan sekali mata Dreamy Du juga sedang melihat ke arah Dimas Wu, wanita itu kemudian mengerutkan alisnya, dengan suara berat mengatakan pada Dimas Wu, apakah kamu menyadari, ruang kosong ini semakin lama semakin dingin. Wajah Dimas Wu terlihat sangat serius, laki-laki itu mengangguk, berikutnya, dia mengangkat wajahnya melihat ruang kosong yang ada di tempat itu, dilapisi oleh salju putih dan es, mulai memancarkan kepingan salju, setiap kepingan salju itu, seperti mengandung hawa yang sangat dingin, dingin sampai menembus ke tulang-tulang dan menusuk hati. Mungkinkah, ini adalah ujian dari ruang kosong tingkat 4? Melihat salju yang turun dari langit, Dimas Wu tidak bisa menahan diri dan bergumam. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.